Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jemaah sidang Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat aman. Sehingga pada siang yang berbahagia ini kita kembali dihimpun oleh Allah
masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di siang hari ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajaran dan juga tuntunannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu nasihat penting yang disampaikan oleh para ulama ketika kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Para ulama mengatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang taat kepada Allah di sepanjang waktu. Wa la takun ramadaniyan, dan jangan jadi hamba yang Ramadan yang hanya taat kepada Allah ketika bulan Ramadan saja. Faman ya'budu Ramadan fa innahu mayyit. Karena siapa yang menyembah Ramadan, sungguh Ramadan itu telah pergi. Wa man ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, untuk menjaga, merawat, sekaligus mempertahankan ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Satu yang paling penting diantaranya, mari kita sama-sama perbanyak istighfar kita kepada Allah. Kenapa kita harus perbanyak istighfar selepas bulan Ramadan? Karena yang pertama, salah satu sebab amalan seorang hamba itu tidak diterima oleh Allah ketika ada dosa-dosa yang dia lakukan dan itu belum diampuni oleh Allah. Banyak sekali ayat maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya surah Ali Imran ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat dosa dan dosanya itu adalah berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan sia-sia seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Pun demikian dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari semua kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa saja yang minum khamr, tidak akan diterima salatnya, tidak akan diterima amal ibadahnya yang lain selama 40 hari. Wa man mata wa hiya fi batni, dan siapa yang mati dalam kondisi khamr masih ada dalam perutnya, mata maitah jahiliyah, sungguh dia telah wafat dalam kondisi jahiliyah. Ketika kita membahas sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang haram yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka pasti ancaman dari Allah tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Ada sebuah jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa tubuh manusia itu dianugerahi oleh Allah sebuah sensor ilmiah yang bisa membedakan mana sesuatu yang halal dan mana sesuatu yang haram. Ketika yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang halal, makan dan minuman yang halal, maka yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita itu
kemudian dicerna oleh tubuh, lalu dirubah menjadi energi yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas, bekerja, beribadah, maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini kalau yang kita konsumsi sesuatu yang halal. Lain halnya kalau seandainya yang kita makan, yang kita minum adalah sesuatu yang haram. Maka ketika sesuatu yang haram ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh tidak bisa langsung mencerna sesuatu yang haram itu. Butuh siklus selama 40 hari bagi tubuh untuk mencerna makanan dan minuman yang haram yang ada dalam tubuh kita. Baru kemudian tubuh bisa mengeluarkan zat-zat yang kotor ini. Maka selama siklus 40 hari, ketika ada sesuatu yang haram yang masih mengendap dalam tubuh kita, maka selama 40 hari itu juga Allah tidak berkenan mengabulkan doa-doa kita dan tidak berkenan untuk menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Untuk itu para jemaah sekalian, istighfar ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena maghfirah atau ampunannya Allah itu tidak datang tiba-tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan maghfirah, hanya akan memberikan ampunan kepada hambanya ketika hambanya itu mau beristighfar, mau meminta ampun kepadanya. Maka dalam salah satu hadis marfu riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yaghfiru fihi illa liman taba." Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya kecuali bagi orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wa man ya'bah?" Siapa yang maksud orang-orang yang enggan menerima ampunan Allah? Siapa orang yang tidak mau diampuni dosanya oleh Allah itu? Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, "Ya'ba ayyastaghfirullah." Orang yang tidak mau diampuni oleh Allah adalah orang yang tidak mau beristighfar kepada Allah. Maka ketika bulan Ramadan kemarin para jemaah sekalian, walaupun kita mengenal bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulannya ampunan, karena saking banyaknya sebab-sebab yang mendatangkan maghfirahnya Allah, tapi ternyata ada di antara hamba-hamba Allah itu yang belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka manusia yang paling rugi selama bulan Ramadan kemarin bukan mereka yang tidak bisa menghatamkan Quran 30 juz, bukan mereka yang tidak bisa sholat tarawih setiap hari, tapi orang yang paling rugi selama bulan Ramadan mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka shahital mimbar." Ketika engkau naik ke atas mimbar, qulta amin amin amin. Engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Barusan Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril memerintahkan aku untuk mengaminkan 3 doanya. Apa 3 doa Jibril itu? Arballahu anhu 'abdin, sungguh celaka. Man adraka Ramadan falam yuflah. Bagi orang yang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Amin, kata Rasulullah. Arballahu anhu 'abdin, sungguh celaka. Man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhu jannah. Kalau ada orang yang bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya, atau mungkin salah satunya masih hidup, tapi tidak bisa membuat dirinya masuk ke dalam surga. Amin. Kemudian doa yang ketiga, Allahu anhu 'abdin, sungguh celaka. Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaihi. Bagi orang yang ketika mendengar nama Rasulullah SAW disebut, kemudian
dia tidak mau bersolawat kepadanya. Maka sangat merugilah orang-orang yang ketika bulan Ramadan kemarin belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Man hurrima khairaha faqad hurrima." Siapa yang terhalangi dari kebaikan selama bulan Ramadan, dia akan terhalangi dari kebaikan pada bulan-bulan yang lain. Siapa yang tidak bisa menghatamkan Quran 30 juz ketika bulan Ramadan, sulit rasanya untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Siapa yang tidak bisa bersedekah ketika bulan Ramadan, maka mustahil baginya untuk bersedekah pada bulan-bulan yang lain. Dan siapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika bulan Ramadan, maka sulit rasanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya kemudian Al-Imam Qatadah mengatakan, "Man lam yughfar fi Ramadan, lan yughfar fi ma siwah." Siapa yang belum diampuni Allah selama bulan Ramadan, tidak akan diampuni oleh Allah pada bulan-bulan yang lain. Kemudian alasan yang kedua, para jemaah sekalian, kenapa kita harus memperbanyak istighfar kita setelah bulan Ramadan? Karena memang Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita selesai mengerjakan satu ibadah, maka tutuplah ibadah itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa kita harus tutup amalan kita dengan istighfar? Karena yang pertama, ketika seorang itu melakukan satu amalan, maka salah satu sifat, salah satu karakter yang muncul dari dalam dirinya yaitu sifat ujub, sifat bangga karena berhasil melakukan satu amalan, sehingga kemudian dia meremehkan orang lain yang belum bisa melakukan ibadah seperti dirinya. Maka ketika kita melakukan satu amalan, kemudian kita tutup amalan itu dengan istighfar, maka pada hakikatnya kita kembali membawa diri kita sebagai seorang hamba yang hina, seorang hamba yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian perasaan hina dan tidak pantas itulah yang akan menghancurkan sifat ujub yang ada dalam diri kita. Ada satu riwayat yang menyebutkan, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Si fulan ini maksiatnya terlalu banyak, si fulan ini jarang sekali ibadah, maka mustahil Allah akan memberikan ampunan kepada si fulan. Kemudian dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, wa qala Allah Ta'ala, man dzalladzi yata'alla 'alayya annani la aghfiru li fulan. Siapa tadi yang berani mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan gara-gara si fulan terlalu banyak dosanya? Maka kemudian Allah mengatakan, al-an ghafartu fulan wa ahbabtu amalah. Maka sekarang aku telah mengampuni si fulan yang dikatakan oleh orang tadi terlalu banyak dosanya, dan aku tidak akan menerima amalan orang yang suka meremehkan saudaranya yang tidak bisa mengerjakan amalan atau ibadah seperti dirinya. Maka jangan sampai para jamaah sekalian, ketika panjenengan sudah berhasil iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ketika panjenengan sudah berhasil puasa 30 hari full, ketika panjenengan sudah berhasil tarawih 1 bulan penuh, kemudian jenengan remehkan orang-orang yang belum bisa beribadah seperti jenengan. Karena kembali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang yang ketika berhasil melakukan satu ibadah, tapi kemudian meremehkan orang lain yang tidak bisa beribadah seperti dirinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan ibadah yang telah dia kerjakan. Kemudian alasan yang kedua, mengapa setiap selesai ibadah
kita harus tutup ibadah kita dengan istighfar sebagai bentuk kesadaran diri kita dan kerendahan hati kita semua untuk mengakui bahwasanya amal ibadah yang kita kerjakan khususnya selama bulan Ramadan kemarin masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Aksiru minal istighfar fi buyutikum." Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, wa fi mawaidikum, dan di meja makan kalian, wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian, wa fi majalisikum, dan di majelis-majelis kalian. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Kenapa kita harus berbanyak istighfar dimanapun? Karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan diturunkan kepada hamba-Nya. Dan sebagai penutup pada jamaah sekalian, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekhul Islam, mana yang lebih utama antara istighfar dengan dzikrullah?" Kemudian Syekhul Islam berbalik bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu lakukan kalau kamu punya pakaian kotor? Apakah kamu cuci atau hanya kamu beri parfum?" Dijawab oleh muridnya, "Saya cuci, wahai imam." Itulah istighfar. Istighfar itu para jamaah sekalian, ibarat orang yang punya pakaian kotor kemudian dia cuci, maka pakaian yang kotor itu kotorannya akan hilang dan baunya akan menjadi wangi. Tapi kalau orang itu hanya memperbanyak dzikrullah tapi jarang beristighfar kepada Allah, ibarat orang yang punya pakaian kotor tapi hanya diberi parfum saja. Mungkin bau pakaiannya akan menjadi wangi, tapi tidak menjamin pakaiannya itu kemudian akan menjadi bersih. Maka inilah salah satu keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama selepas kita berpisah dengan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghancurkan sifat ujub, menghancurkan sifat sombong yang ada dalam diri kita ketika kita berhasil mengerjakan berbagai macam perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Inilah khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa Suriah wa Yaman wa Indonesia wa fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.